Hai guys, pernah kepikiran nggak sih? Kenapa di sekolah kita belajar banyak hal, tapi jarang diajarin soal uang? Kita belajar banyak mata pelajaran seperti sejarah, matematika, dan bahasa. Tapi kok nggak diajarin gimana caranya mengelola keuangannya? Padahal, pengetahuan tentang uang itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Padahal kan, di dunia nyata, uang itu penting banget. Setiap hari kita berurusan dengan uang, entah itu untuk membeli barang, membayar tagihan, atau menabung untuk masa depan. Nah, di video kali ini, gue mau kasih tahu rahasia orang kaya yang nggak diajarin di sekolah. Rahasia ini bisa membantu kita mengelola keuangan dengan lebih baik. Penasaran? Yuk simak terus videonya. Kita akan membahas berbagai strategi dan kebiasaan yang bisa membuat kita lebih bijak dalam mengelola uang. Rahasia sukses finansial itu bukan cuma kerja keras, tapi juga punya pengetahuan tentang uang. Pengetahuan ini mencakup cara menabung, berinvestasi, dan mengelola pengeluaran. Sayangnya, sekolah sering kelewat ngajarin ini. Banyak dari kita yang lulus tanpa tahu bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik. Makanya, penting banget buat kita belajar sendiri, cari tahu rahasia-rahasia di luar kelas. Kita bisa belajar dari buku, video, atau pengalaman orang lain. Banyak orang sukses di luar sana, mereka punya rahasia. Tenang, bukan pesugihan kok. Mereka sukses karena mereka tahu cara mengelola uang dengan bijak. Tapi, tentang gimana cara mereka berpikir, kebiasaan mereka, dan strategi mereka dalam mengelola uang. Mereka punya mindset yang berbeda tentang uang dan cara menggunakannya. Penasaran kan? Yuk, kita bahas satu persatu. Kita akan mengupas tuntas rahasia-rahasia ini agar kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan dan mencapai kesuksesan finansial. Rahasia pertama orang kaya adalah mereka benar-benar ngerti uang mereka. Mereka nggak cuma tahu berapa banyak uang yang mereka punya, tapi juga gimana cara ngelola dan ngembanginnya. Mereka tahu uang mereka dari mana, dan kemana larinya. Setiap pemasukan dan pengeluaran dicatat dengan rapi, sehingga mereka bisa melihat gambaran besar keuangan mereka. Mereka buat anggaran, catat pengeluaran, dan selalu cek arus keuangan mereka. Dengan begitu, mereka bisa mengidentifikasi area mana yang bisa dihemat dan mana yang bisa diinvestasikan. Kalian gimana? Mungkin mikir, ribet amat, gua kan bukan pengusaha besar. Tapi, sebenarnya, mengelola keuangan pribadi nggak sesulit yang kalian bayangkan. Eits, jangan salah, memahami keuangan pribadi itu penting banget loh, berapapun uang jajan atau gaji kalian. Dengan memahami keuangan, kalian bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial. Dengan begitu, kalian bisa kontrol pengeluaran, hindari utang yang nggak perlu, dan sisihkan uang untuk hal yang lebih penting. Misalnya, untuk tabungan, investasi, atau bahkan liburan impian kalian. Bayangin deh, kalian lagi jalan-jalan pakai peta. Peta itu ngebantu kalian sampai tujuan dengan lebih cepat dan gak nyasar kan? Sama halnya dengan anggaran keuangan. Peta itu ngebantu kalian sampai tujuan dengan lebih cepat dan gak nyasar kan? Tanpa peta, kalian bisa tersesat dan buang-buang waktu. Nah, anggaran keuangan itu ibarat peta buat keuangan kalian. Dengan anggaran, kalian bisa merencanakan masa depan keuangan kalian dengan lebih baik. Jadi, yuk, mulai biasakan diri untuk buat anggaran dan catat pengeluaran. Dengan begitu, kalian bisa mencapai tujuan finansial kalian dengan lebih mudah dan terarah. Rahasia kedua orang kaya ada di pikiran mereka. Mereka punya mindset abundance, yaitu percaya rezeki itu banyak dan cukup buat semua orang. Mereka nggak takut bermimpi besar, berani coba hal baru, dan selalu optimis. Beda banget sama mindset scarcity, yaitu mindset orang yang selalu merasa kurang. Orang dengan mindset ini biasanya takut rugi, takut coba hal baru, dan gampang nyerah. Padahal, sukses itu butuh keberanian. Ingat, pikiran kita itu kayak magnet. Kalau kita selalu fokus sama kekurangan, kita akan terus merasa kurang. Sebaliknya, kalau kita fokus sama peluang dan kelimpahan, rezeki pun akan datang dengan sendirinya. Rahasia ketiga orang kaya adalah mereka nggak cuma kerja buat uang, tapi juga bikin uang bekerja buat mereka. Caranya? Investasi. Investasi adalah cara cerdas untuk mengembangkan kekayaan tanpa harus bekerja lebih keras. Dengan investasi, uang yang kita miliki bisa tumbuh dan berkembang seiring waktu. Mereka sadar menabung aja nggak cukup, karena nilai uang terus mengecil. Inflasi membuat daya beli kita menurun, sehingga uang yang disimpan di bank lama-kelamaan akan kehilangan nilainya. Oleh karena itu, investasi menjadi solusi untuk melawan inflasi. Mungkin kalian mikir,
Investasi kan butuh modal besar. Ini adalah salah satu mitos yang sering membuat orang ragu untuk mulai berinvestasi. Nggak juga kok. Sekarang udah banyak investasi yang bisa dimulai dengan modal kecil, seperti reksadana atau saham. Bahkan dengan uang yang sedikit, kita bisa mulai berinvestasi dan belajar bagaimana pasar bekerja. Yang penting, pelajari dulu risikonya, dan pilih investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kalian. Jangan lupa untuk selalu konsultasi dengan ahli keuangan jika perlu, agar keputusan investasi kalian lebih tepat. Investasi itu ibarat nanam pohon. Kita mulai dengan menanam bibit kecil yang butuh perhatian dan perawatan. Butuh waktu dan kesabaran untuk lihat hasilnya. Seiring waktu, bibit itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat dan besar. Tapi, kalau kita telaten merawatnya, pohon itu akan tumbuh besar dan berbuah manis di masa depan. Hasilnya akan sangat memuaskan dan bisa dinikmati dalam jangka panjang. Jadi, yuk mulai investasi dari sekarang. Jangan tunda lagi, karena semakin cepat kita mulai, semakin besar hasil yang bisa kita dapatkan di masa depan. Di Indonesia, banyak banget contoh pengusaha sukses yang berawal dari nol. Sebut aja Nadiem Makarim, pendiri Gojek, atau William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia. Mereka adalah bukti nyata bahwa siapapun bisa sukses, asalkan punya tekad kuat dan mau bekerja keras. Nadiem Makarim misalnya, dulunya adalah seorang konsultan. Ia melihat sendiri betapa sulitnya mencari ojek di Jakarta. Dari situlah, ia terinspirasi untuk mendirikan Gojek, yang kini telah menjadi salah satu perusahaan startup terbesar di Indonesia. Kisah-kisah inspiratif ini menunjukkan bahwa kesuksesan itu bukan tentang latar belakang atau koneksi, tapi tentang keberanian untuk bermimpi besar dan mewujudkannya. Rahasia keempat orang kaya adalah mereka nggak pernah berhenti belajar. Mereka sadar dunia terus berubah, dan mereka harus terus belajar agar tetap relevan. Mereka membaca buku, ikut seminar, dan belajar dari orang-orang sukses. Belajar itu bukan cuma di sekolah loh. Kita bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Dari buku, internet, pengalaman orang lain, bahkan dari kegagalan kita sendiri. Yang penting, punya kemauan untuk terus belajar dan bertumbuh. Ingat, ilmu itu ibarat senjata. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin siap kita menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan. Rahasia kelima orang kaya adalah mereka pintar membangun dan menjaga relasi. Mereka tahu networking itu penting, karena bisa membuka peluang baru, baik dalam bisnis maupun karir. Mereka aktif datang ke acara-acara networking, gabung komunitas, dan membangun hubungan baik dengan orang di sekitar mereka. Jangan pernah remehkan kekuatan networking, guys. Kadang, peluang datang bukan karena kita pintar atau beruntung, tapi karena kita kenal orang yang tepat. Jadi mulai sekarang, cobalah untuk lebih terbuka dan aktif membangun relasi dengan orang lain. Siapa tahu, koneksi yang kalian jalin hari ini bisa membawa kesuksesan di masa depan. Rahasia keenam orang kaya adalah mereka nggak takut gagal. Mereka tahu kegagalan adalah bagian dari proses menuju sukses. Mereka belajar dari kesalahan, bangkit lebih kuat, dan terus berusaha hingga mencapai tujuan mereka. Gagal itu biasa, guys. Yang nggak biasa adalah menyerah sebelum mencoba. Ingat, setiap orang sukses pasti pernah mengalami kegagalan. Bedanya, mereka nggak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti, tapi sebagai pelajaran berharga untuk melangkah lebih maju. Jadi, jangan takut gagal. Anggap saja kegagalan sebagai batu loncatan untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Rahasia ketujuh orang kaya adalah mereka dermawan. Mereka sadar bahwa rezeki yang mereka miliki bukan semata-mata hasil kerja keras mereka sendiri, tapi juga berkat dari Tuhan dan dukungan dari orang lain. Oleh karena itu, mereka nggak segan untuk berbagi rezeki dengan orang yang membutuhkan. Berbagi itu nggak harus nunggu kaya. Kok? Kita bisa berbagi dalam bentuk apapun, baik itu uang, waktu, tenaga, atau sekadar memberikan senyuman kepada orang lain. Ingat, semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula yang akan kita terima. Rahasia terakhir orang kaya adalah mereka punya mimpi besar dan berani mewujudkannya. Mereka nggak hanya bermimpi di siang bolong, tapi juga mengambil langkah nyata untuk mencapai mimpi tersebut. Mungkin kalian punya mimpi punya rumah mewah, mobil sport, atau keliling dunia. Semua mimpi itu sah-sah aja kok. Tapi, ingat, mimpi tanpa aksi hanyalah khayalan. Jadi tuliskan mimpi-mimpi kalian,
buat rencana untuk mencapainya, dan segera bertindak. Itulah beberapa rahasia orang kaya yang gak diajarkan di sekolah. Ingat, kesuksesan itu bukan tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita mengelola keuangan, mengembangkan potensi diri, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Mulailah dari hal-hal kecil. Terapkan rahasia-rahasia ini dalam kehidupan sehari-hari, dan percayalah bahwa masa depan yang cerah menantimu.